Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dan sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, materi sekarang berjudul pengukuran sudut pada segi 4. Kalau di pertemuan yang kemarin kita membahas pengukuran sudut pada segi 3, sekarang pengukuran sudut pada segi 4. Baik, di pengukuran sudut pada segi 4, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita lihat dulu, segi 4 itu ada apa aja sih sebenarnya? Kenapa disebut segi 4? Nah, nih kita bisa melihat di sini ada persegi panjang. Persegi panjang sisinya ada berapa tuh? 1, 2, 3, dan 4. Terus sebelahnya ada persegi. Sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sebelahnya lagi ada jajar genjang yang bentuknya sama kayak persegi tapi agak miring ya, dimiringin ininya. Dua sisi di sampingnya ini dimiringin. Ada 4 sisi juga. Kemudian yang bawah yang berwarna kuning ini ada belah ketupat. Bentuknya seperti ketupat ya, dengan sisi yang sama, dengan panjang sisi yang sama. Kemudian layang-layang. Kenapa layang-layang? Nah, bentuk layang-layang kan seperti ini nih. Dua sisi berbentuk panjangnya sama, kemudian sisi yang lainnya panjangnya sama. Jadi dua sisi, misalkan ini sisi AB, sini A, sini B. Sisi A dan B sama, kemudian yang di bawahnya sisi C dan D, ini sama. Yang terakhir ada trapesium. Trapesium ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa macam trapesium. Nah, yang ada di gambar ini adalah trapesium sama kaki. Jadi, nanti kalau misalkan bertemu bangun datar yang bukan persegi panjang, persegi jajar genjang layang-layang dan belah ketupat, berarti dia bangun datar segi 4 trapesium. Nah, sama halnya dengan segitiga. Apabila segitiga, sudut-sudut dari segitiga dijumlahkan berjumlah 180 derajat. Nah, sudut di segi 4 kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Oke, kita lihat di gambar bangun datar di sini. Bangun datar ini namanya trapesium. Dia trapesium siku-siku. Karena ada sudut siku-siku. Nah, ini dia. Sudut siku-siku itu tandanya, ingat kan tandanya apa? Biasanya sih ada huruf L seperti ini. Atau nanti tulisan huruf L-nya kebalik. Nah, menyesuaikan. Kebaliknya gini ya. Gini. Oke, gitu ya. Tergantung, bebas. Kita jumlahkan nih, 90 ditambah 90 ditambah lagi 120 dan ditambah 60 derajat. Anggap aja ini ada derajatnya semua ya. 90 ditambah 90, 180. Kemudian 120 ditambah 60, 180. Nah, berarti 180 ditambah 180 adalah 360 derajat. Jadi, jumlah sudut trapesium ini 360 derajat. Kita lanjutkan ke penerapan soal. Di sini ada bangun datar trapesium, ya kan, ini trapesium. Sudut yang ini 90 derajat, sudah diketahui. Sudut yang pojok kiri 90 derajat juga sudah diketahui. Sudut bawah pojok kanan sudah diketahui juga 52. Lalu sudut X-nya berapa? Kita hitung dulu nih. Pojok kiri atas ya, 90.
pojok kiri bawah 90 juga ditambah 90. Lalu pojok kanan bawah 52. Berapakah totalnya? Nah, ini di total berapa? Tik tik tik. Nanti hasilnya dikurangi dengan 360. Ayo, berapa tuh? 180 ditambah 52. 232. Nah, 360 dikurangi 232 sama dengan 128 derajat. Jangan lupa ya dikasih derajat. Nah, gampang kan? Sekarang yang sebelahnya persegi. Kalau persegi mah otomatis di sini 90, di sini 90 juga, 90 juga, 90 juga. Gampang lah kalau persegi. Persegi dan persegi panjang sama-sama 360 di mana masing-masing sudutnya sebesar 90 derajat. Lanjut. Ada M. Dihapus dulu ya. Saya hapus dulu. Dihapus dulu biar bisa buat mengerjakan yang lainnya. Oke. Ada huruf M, sudut M belum diketahui. Yang diketahui ada angka 76 di sini. Lalu angka 97 di sini dan angka 81. Seperti biasa kita jumlahkan. 76 ditambah 97 ditambah 81. Silahkan dihitung dulu. Saya kasih waktu untuk menghitung agar nanti kita bisa sama-sama mengerjakan. Sudah ketemu jawabannya berapa? 254. Oke. 254 derajat. Ini total 3 sudutnya. Lalu bagaimana cara mengetahui sudut M? Dikurangi lagi. Sama kayak tadi kan, 360 dikurangi 254. Berapakah hasilnya? Ayo, berapa? Jawabannya 106 derajat. Jadi sudut M-nya adalah 106 derajat. Nah, ini sudut M-nya 106 derajat. Derajat ya ceritanya ya. Oke, sekarang yang bawah nih. Yang bawah kita hapus dulu. Yang bawah ini namanya bangun datar apa ya? Bangun datar yang tidak beraturan. Tapi besar sudutnya sama, 360. Oke, kita hitung. 49 ditambah 127 ditambah 72 sama dengan berapa? Ayo, kita harus bisa menghitung cepat. Siapkan coret-coretan ya. Jawabannya 248 derajat. Sudut A-nya berapa, Ustazah? 360 dikurangi 248 sama dengan berapa tuh? 112 derajat. Nah, 112 derajat ini adalah sudut A. 112 derajat. Oke, gampang kan? Nah, ini dia. Yang terakhir, ini tadi trapesium apa? Trapesium siku-siku. Ada sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya yang mana? Yang di sudut A dan sudut D. Berarti kan udah diketahui ya sudut A dan D. 90 ditambah 90 lagi, kemudian ditambah 62. Berapakah hasilnya? 242 derajat. Nah, sekarang sudut B-nya nih berapa nih? Belum diketahui kan? Kita hitung seperti tadi. 360 dikurangi 242 sama dengan berapa? 118 derajat.
Oke, berarti sudut B-nya adalah 118 derajat. Mudah kan? Yang penting kita hati-hati dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih tugas kalian adalah mengerjakan latihan 3 halaman 173 dan 174. Cuman ada 2 nomor pasti bisa dikerjakan. Yang nomor 1, ukurlah besar sudut. Nah, ini ukur besar sudut otomatis pakai penggaris busur derajat. Ini dihitung seperti biasa ya. Ini dihitung pakai busur. Lalu yang nomor 2, perintahnya tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, seperti tadi yang Ustazah kasih contoh di atas ini. Semoga bisa dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa, difotokan hasilnya, dikirim ke WA Ustazah ya. Ustazah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum ditutup, kalian melihat keanehan tidak? Lihat ini. Sudut C 62 derajat, tapi bentuknya sudut tumpul. Sedangkan sudut B tadi, ketika kita hitung 118 derajat, tapi dia sudut lancip. Nah, ada yang keliru nggak? Bisa jadi sang penulis soal menulis 62 derajatnya bukan di sini, harusnya di sini. Di sudut B 62 derajat. Kemudian yang sudut C besarnya 118 derajat. Nah, ini yang 118 derajat. Karena kita sudah mengetahui kan, sudut lancip itu yang kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat. Oke, ini berarti bukan 62 ya. Kalau misalkan ada soal yang mengganjal, langsung kasih tahu ke Ustazah. Nanti kita bahas bareng-bareng.